first game of Dungeons and Dragons. So gini. So, welcome to the world of Kalveska. Dunia kita ini namanya Kalveska. Dunia yang dibangun oleh dewa-dewa, tapi diruntuhkan oleh manusia. Ini adalah dunia yang sudah berlangsung lama. This is an ancient world that has existed for thousands of years. Tetapi kita mulai hari ini gamenya kita di sebuah kerajaan yang namanya Gorathhold. Gorathhold. Jadi ini semua bagian sini kerajaan ini namanya Gorathhold. Informasi lo boleh catat terserah. Oh, betul. Western Gorathhold. Ini di sebelah bagian baratnya. Itu kalau mau dicatat boleh ya kakak? Mau dicatat boleh, jadi ketinggalan. Nggak dicatat juga boleh. Goret Hill. Hold. H-O-L-D. Nah, hold. Setengah doang tadi. Hill mah kecil banget bang. Nah, tapi kalau Gorathhold ini tuh mayoritas isinya tuh banyak gunung-gunung. Karena banyak gunung di sini, sumber dayanya banyak sekali. Ada satu sumber daya yang namanya Aether Crystal. Kristal ini tuh bisa menjadi sebuah baterai yang menghidupkan teknologi-teknologi magical ceritanya di sini. Jadi di sini tuh industrinya banyak sekali. Banyak kota-kota di sini tuh adalah mining cities, they're magical towns. Jadi di sini mereka memproduksi teknologi-teknologi yang menggunakan magic sebagai sumber dayanya. Kamu boleh di foto gini? Boleh sih Pak. Kayak ngambil map. Gak usah ini mas. Right. Ibu kota dari Gorathhold ini adalah namanya Carveth. Carveth ini adalah ibu kotanya mereka yang dipimpin oleh raja-raja dan juga guilds. Ini ada 3 guilds di sana yang menguasai kota ini. Apa aja tuh Carveth? Guildsnya? Guildsnya ada Crimson Anvil, ada the Aetherbound Circle, and the Aetherbound Circle, Crimson Anvil. Crimson Anvil. Satu lagi Merchant Guild. Banyak dari, karena mereka ini adalah kota industrial, jadi banyak dari woods atau apa namanya hutan-hutan atau pegunungan-pegunungan ini itu dikuasai oleh mereka. Sumber dayanya dimiliki oleh mereka. Jadi nggak semua orang itu bisa masuk datang dan menebang pohon atau menggali di sana, itu nggak boleh. Nah, ini dikuasain oleh 3 guild yang berada di sini. Negara atau kerajaan ini dibayang-bayangi dengan apa namanya, political intrigue, apa bahasa Indonesia? Perselisihan politik. Jadi sekarang itu ada pergantian dalam kekuasaan itu sedang berjalan. Jadi banyak banget apa namanya pertarungan. There's a lot of battles, there's a lot of heated areas in this kerajaan di saat ini. Tetapi cerita kita tidak mulai di Carveth. Cerita kita tidak mulai di ibu kota dari kerajaan ini. Cerita kita mulai di hutan Ironwoods, di bagian sini sekitar somewhere around here. Di tengah-tengah hutan ini, di tengah-tengah hutan ini ada sebuah tempat penginapan. Tempat penginapan yang terkenal menjadi sebuah tempat perhentian untuk banyak adventurers, heroes yang mau lagi berkeliling di kerajaan-kerajaan ini. Ada satu tempat yang namanya The Dancing Goat Inn. Apa tadi? Nama tempatnya? Nama tempatnya. Nama tempat penginapannya The Dancing Goat Inn. Kambing joget. Kambing joget. Betul sekali. Di tavern ini seperti yang gue bilang tadi, banyak adventurers atau heroes yang suka lewat-lewat di sini. Mereka nginep dulu di sini, sehingga di sini dulu sebelum mereka lanjut lagi ke destinasi mereka. Right. Di dalam tavern ini, this tavern is quite old sebenarnya. It's not very new. It has existed for decades and decades of years. Dan udah berpindah tangan dari generasi ke generasi berikutnya. Di dalam tavern ini itu terbuat mayoritas dari kayu. Right. Di dalam tavern ini ada sebuah fireplace yang sedang menyala. Di sini banyak meja dan tempat duduknya itu mismatch. Ya. Nggak kelihatannya terbuat dari style yang sama lah gitu. Ini macam-macam gitu sebenarnya gitu. Materialnya beda-beda. Materialnya beda-beda juga gitu ya. Saat ini di dalam tavern ini tidak terlalu banyak orang.
kecuali the tavern owner yang pemilik tempatnya. Pemilik tempatnya ini lagi bersih-bersih ceritanya, sambil menunggu pengunjung-pengunjung pertamanya dia. Saat ini kita bisa bilang lagi di pagi hari, sekitar jam 8 pagi lah. Ya. Tetapi pagi ini itu bukan pagi yang cerah. It's a bit of a gloomy day. Right? The sun isn't as shining as bright as it used to be. There's mist, ada sebuah kabut that rolls around hutan ini gitu ya. Dengan bunyi-bunyi binatang serangga di sekitar tavern ini, tiba-tiba ada satu sosok yang masuk ke dalam tavern ini. Saat dia buka pintunya, bunyilah belnya mereka. The dancing girl. Orang yang pertama masuk ke dalam tavern ini sepertinya manusia. Dia menggunakan jubah hitam, mukanya tidak terlalu kelihatan. Di belakangnya ada sebuah pedang yang kelihatan, handle-nya di punggungnya dia. Cia, would you like to describe your character and his name? Oke. Namanya adalah Nick Sarion. Dia pria yang tingginya 180 cm. Rambutnya panjang sampai pinggang. Armor gelapnya itu dari atas sampai bawah itu full armor hitam. Dan pedang di belakangnya itu juga warna pedangnya itu ada ornamen-ornamen gitu. Ada kayak permata merah di tengahnya. Dan pedangnya pedang besar. Semua orang yang ada di situ pasti bisa ngeliat kalau di belakangnya itu kayak claymore gitu. Yes, kayak claymore. Yes. Setelah itu Nick Zarion langsung menuju ke bar. Oke. Kira-kira di bar ada orang nggak? Saat ini di barnya ada satu orang. Ada satu sosok yang sedang duduk di ujungnya. Ya, dia kelihatannya manusia, pakaiannya bukan seperti pakaian petualang ya. Dia sepertinya orang biasa, dia ada pakai messenger bag. Mukanya kelihatannya capek banget, dekil ya. Selalu mendekati barnya, dia sempat ngeliat ke arah lu sebentar aja, tapi habis itu dia buang muka. Dia balik lagi kepada gelas yang dia lagi minum. He's been slowly nursing this ale drink for a while. Tapi selalu mendekat. Owner dari tavernnya maju ke depan. Selalu lihat owner tavernnya ini tuh dia bentuk warnanya hijau. He's an orc, jadi badan dia gede. Tapi dia udah memiliki beer belly, jadi perutnya gede. Tapi di belakang beer belly ini kelihatan bahwa dia masih botol. Kelihatannya juga udah berumur. Dia ada kumis yang membelok, gitu. Curves, mustache. Saat lu masuk, lu mendekati, he looks over to you. Halo, kamu petualang dari mana? Nick Sarion kasih tangan ke mukanya dia. Oke. Dengan alisnya yang tebal, Nick Sarion mukanya agak pucet, tapi tatapannya itu tajam. Ngeliat ke arah the owner. Nick Sarion tuh bawa tas pinggang yang diselempangin, terus dia ngeluarin buku kecil. Terus dia ambil penanya. Nulis apa di sana? What are you writing? Nulis, terus kasih lihat. Tulisannya itu adalah, saya mau pesan minum. Dia ambil tulisannya lu. You wanna order a drink? Minum apa kamu? Ditulis lagi sama dia. Bisu. Susu. You want milk? Susu sapi? Susu kambing? Susu kambing. Oke, sebentar. Dia putar badannya, terus dia ke belakang ini ya, di ke kitchennya sebentar. Lu nunggu kayak semenit, tiba-tiba ada bunyi me, kayaknya lagi disusuin kambingnya. Setelah sekitar 5 menit dia keluar lagi dengan gelasnya. Susu kambing fresh. Dia coba angkat, terus liatin kan, karena dia dengar suara kambing dari belakang kan. Lu pas ngecek, it looks good, right? Tapi lu ngeliat karena baru selesai diperes, masih ada bulu-bulu kambingnya sedikit di atas minumannya. Gue mau ngecek ini aman nggak kalau gue minum. Oke, so untuk ngecek ini minumnya aman atau tidak, I will say it is an investigation. Yes.
Nah, sekarang kan si Cia lagi mau tahu nih. Nama lu Nick Serion. Nick Serion. Nick Serion lagi mau tahu minuman ini aman diminum atau tidak. Jadi dia akan roll dadu dan kita lihat berhasil atau tidak. Oke. Silakan. Investigation ya. Yes. Alamak. Berapa? 4 Tambah tambah 2. 6. 6. Dengan 6 ya lu rasa kayaknya aman-aman aja. Ada bulu-bulu gini biasanya normal. Oke. Nick Serion coba minum kan. Baru 1 teguk masuk sih. Hei, kamu kalau nggak suka sama minumannya tinggal bilang. Nggak usah muncatin seperti itu. Rasanya. Suara jelek. Tulis. Rasanya basi nih kayak susu. Enak saja. Saya barusan peras dari kambing saya. Saya seperti langsung makan dari puting kambing. Nah, enak kan? Itu yang terbaik. Diminum saja. Di tengah-tengah pembicaraan ini, tiba-tiba buka lagi pintunya. Meh. Kita masuklah. Yuka. Would you like to please explain to us what your character looks like? Kelihatannya seperti apa? Dan namanya siapa? Dari nama, dari rambut dulu kali ya. Boleh. Rambutnya menutupi mata setengah. Rambutnya berwarna putih. Dia nutupin mata karena dia Dragon Ball. Sebelah matanya itu ternyata ada sisik naganya. Jadi dia menutupi sebelahnya, ya kan? Namanya Sylvester Sinaga. Boleh banget silakan. Ya, orang yang bijaksana juga, full armor, ya. Ada senjata juga. Righteous orangnya. Dia membela kebenaran sekali, tapi short temper. Ya, kurang lebih seperti itu. Saat lu masuk dari pintunya, di tengah perbincangan ini tiba-tiba di stop, dia ngeliat ke tamu goreng. Halo, silakan masuk. Sudah lama saya tidak ada serame ini tavern saya. Please, silakan duduk. Sambil lo menyambut, gua nulis lagi. Nick Serionnya nulis. Oke, udah. Lu nggak kasih lihat? Enggak. Oke, baiklah. Please sit down. Ya. Mau pesan apa? Saya ada minuman, alkohol tidak alkohol, ada makanan. Yukanya udah duduk belum? Sorry, Silverstein mas. Oh sorry, Silverstone-nya udah duduk. Belum. Dia mau masuk duduk atau masih mau berdiri di depan? Masih ngeliat-liat dulu nih. Oke. Lu ngeliat sekitar. Soalnya kan mismatch kan. Mismatch. Akhirnya Sylvester memutuskan untuk duduk di atas meja. Lu pilih meja yang dekat dari pintu masuk, agak di tengah atau? Yang di tengah. Yang di tengah. Lu naik ke atas mejanya, lu duduk. Orang yang punyanya bilang ngeliat lu kayak, saya punya tempat duduk itu nyaman, by the way. Kalau misalnya, tapi terserah juga kalau nyaman di atas ya. Tolong berikan saya menu yang terbaik. Minuman terbaik, baiklah. Apakah Anda mau wine? Mungkin saya ada wine yang bagus. Yang paling mahal? Baiklah, I know exactly what you want. Yang paling mahal apa di sini? Yang paling mahal adalah, bentar. Sambil lo mikir yang paling mahal, dia ngasih kertas yang tadi ditulis di jalan ke arah Sylvester. Oke. Tulisannya adalah, saya menyambut Anda dengan susu ini. Mati lo. Silakan. Investigasi dulu. Investigasi silakan. Bagi dulu dadunya guys. Oh iya. Dadunya mungkin bagi-bagi dulu. Bijak. Bijak. Soalnya di daerah yang penuh konflik ini, kita gak tahu intensi orang. Yes. Taruh di 20. Kita ganti-gantian juga boleh nanti kalau bukan apa aku ngambil dari sini. Enak nih, gue udah samping kanan kiri gue ngasih tahu ya. Udah dapat dadunya? Udah? Di 20? Oke, nanti tolong bantu datanya mana ya?
Oke. Ceknya di Constitution atau Di intelligence, di bawah intelligence itu ada yang namanya investigation. Plus nol Lihat sama dulu di apa namanya character sheetnya yang tadi di HP. ya, plus 0 sama 10. Plus Plus 0 tapi skornya 10. Oke. Jadi kita ngambilnya plus 0 ya. Oke. Oke. Silakan di roll dadunya. Cari berapa? Enggak akan gua kasih tahu. 16. Berapa? 16. 16. Iya. Dengan 16, lu ngeliat bahwa susu ini tuh campuran. Ada bagiannya yang memang fresh, ada bagiannya yang sepertinya sudah basi. But not necessarily, bukan basi ya sebenarnya, fermented. Oke. Dengan informasi itu, silakan. Ya, Sylvester mengambil. Terima kasih. Minum. Rasanya kayak susu basi. Pura-pura minum. Terus dia nulis, Sorry, minum atau pura-pura minum? Wise. Hah? Nggak kelihatan. Oh, jadi kelihatannya pura-pura diminum tapi minum sebenarnya doang. dibuang. Iya. Pura-pura telan. jadi Pura-pura telan tapi jadi ditahan di mulut aja gitu. Sampai bibir aja. cuman Iya. dari bibir gini. Oh. Terima kasih, ini enak. Untuk kamu saya belikan 2 lagi. Dia bilang, tulis kan, 6. 6. Saya ambilkan 6 gelas luar biasa. Lebih lagi. Dia muter. Dia berarti ada bunyi mbe. Dia tetap jalan. Enggak lah sampai 10 menit kemudian dia balik dengan 6 gelas susu. Ini susunya. Tapi jujur kalau saya harus bilang, ini minuman termahal yang ada di sini. This is my treat for your kindness. Di tengah-tengah ini semua tiba-tiba kebuka lagi pintunya. Kali ini kita masukkan Nico dan John. Berdua. Dimulai dengan Nico dulu, silakan describe karakternya seperti apa dan namanya. Jadi karakter saya ini memiliki kulit warna ungu karena pada dasarnya adalah orang yang cukup misterius dan dia tidak agak sulit dibaca emosinya. Jadi dia pintar menyembunyikan emosi. Kulitnya berwarna ungu. Kemudian dia memiliki 2 buah tanduk. Satu tanduk lurus ke atas dengan ujung yang tajam. Satu tanduk melengkung ke bawah dengan ujung tumpul. Matanya full warna hitam, tapi mata kiri silinder 2. Mata kiri doang. Mata kiri silinder 2. Penyakit itu jelas. Ada epilepsi nggak? Ribet mata kiri sini. takutnya mah. Terus dia memiliki ekor yang panjang dan melengkung kayak kabel roll gitu, yang tujuannya nanti bisa dipakai untuk membantu dia melihat objek-objek yang berada di ketinggian. Gitu. Tentunya dia punya memakai kemeja putih agak lusuh ketika masuk ke dancing goat tadi, ke bar tadi. Kemudian dengan jubah biru tua dan semacam cargo pants yang banyak kantong itu untuk meletakkan weapon-weaponnya kayak pisau kecil. Dia meletakkan kapak berukuran sedang, juga banyak racun-racun. Seperti itu. Kata saya ini bernama Rohmat Cilukba. Rahmat Silukba. Sangat fantasi sekali. Oke, John. Itu kan udah jadi keren-keren. Original itu. Aku udah bikin keren loh. Kepala tuh keren orang ini. Enggak, bukannya jelek namanya, tapi fantasi ya. Bukan dia namanya. Enggak boleh dong. Nama kalian Roma Cilukba berarti. Rohmat Cilukba. Oke, next Jod, silakan describe karakternya seperti apa dan namanya. Ya, karakter saya tingginya 120 cm. Karena dwarf ya. Dia ini punya kuping yang tajam. Tapi ke kiri semua. Gimana? Kiri semua. Jadi yang kuping kanan itu dia ngelingkar ke kanan. Ke kiri gini. Ya aneh. Gini dia. Oke. Terus alisnya botak. Dia ini cenderung cukup sedih berat nih, sedih, cukup impulsif. Ya udah sih, Filter aja. cukup impulsif, tapi orangnya berani. Dan dia punya kebiasaan kalau dialog, sebenarnya tanpa dialog pun dia sering getar.
Jadi kalau dialog tuh dia sering kayak Tourette ya. karena ada sekitar ini umurnya cukup tua ya, sudah cukup tua. 37 tahun. Anjing itu dewasa lah. Tapi umur dia. Gak suka. Dia gak suka ternyata. Tapi kenapa ada alasan kenapa dia bisa gitu-gitu sih. Jadi 13 tahun lalu dia bolos. Dari ajaran orang tuanya, jadi dipecut sama emaknya. Kena leher, makanya syarafnya kena di sini. Sini kayak Tourette. Ya. Nama karakter saya adalah Kevin Getter. Kevin Getter nih. Oke. Rohmat dan Kevin, kalian berdua masuk ke dalam tavernnya, diiringi dengan bunyi kambing saat pintunya kebuka. Dari sana pas kalian masuk, kalian ngelihat situasinya di tengah dari tavern ini, ya ada sebuah dragonborn yang sedang duduk di atas meja. Di sampingnya ada sebuah manusia kan? Manusia. Human, manusia di sampingnya ada orangnya. Terus ada juga sebuah orc gede yang memakai celemek lagi nurunin banyak gelas-gelas. Toh. 6 gelas. Ada 6 gelas kita sama dia. Kalian mau ngapain? Oke, yang pasti Nixarion bagi-bagiin tulisannya tunjukin ke mereka semua. Silakan ambil. Ada 6, silakan ambil. Si tavern owner-nya ngeliat kalian juga setelah lu kasih lihat tulisannya itu. Oh, yes. Silakan ambil. Diambil satu gelas. Ini sepertinya sudah dibelikan oleh bapak ini. Bapak, tadi belum disebut namanya ya sebenarnya ke tavern owner-nya. Dibelikan oleh bapak ini. Silakan diminum. Kevin Getter memutuskan untuk Lama nih. Sebentar, Pak. nolak. Oh, nolak. Gak bisa beda. Enggak. Haji gue beneran bingung lagi. Nolak. Impact aja apa gitu. Dia lihat ke orang di sampingnya kayak ini kenapa ya? Kemudian si orang macil gua bilang, "You mau Kecil banget. aku cuek." Kan serius. Kalau begitu, kalau kamu nggak mau minum, teman kamu saya kasih dulu. Silakan Pak, dikasih. Trinya dikasih gelasnya 2. Minuman apa ini? Ini adalah minuman susu kambing terbaik saya. 10 tahun di ferment. Digabung dengan susu fresh. Saya percaya. Yes. Dia mengambil minumannya, ditenggak tanpa dirasa. Minum jamu. Saat lu minum, ini minumannya anget banget. Dan saat dia masuk itu, lu coba nggak ngerasain. Tapi saking, baunya ini minuman, masih ada aftertaste sedikit di belakang. Nah, saat ini karena lu coba minum sesuatu yang agak menjijikan dengan cepat, tolong roll D20 for our constitution check. Kita lihat apakah lu muntah atau enggak. 6. Ditambah berapa, Pit? Boleh lihat? Constitution 8. Oke. Dengan begitu lu agak gagging. Naik lagi ke mulut. Tapi lu telan lagi. Luar biasa kan? Kevin melihat itu sedikit jijik, refleksnya mukul dadanya biar keluar mukanya. Lu tepok. Dia tepuk. Lu karena berdiri di depan mukanya dia. Bus. Kena muka. Kena muka dia. Lu karena berdiri di depan mukanya selalu tepok-tepok dadanya dia pelok. Ini Nggak kena, Hah? Nggak kena. Lu ngindar? Enggak, karena pendek. Oh iya. Pukul gitu. Jadi dari atas muka. Jis. Iya, lewat kena Sylvester.
di meja tadi. Sylvester mau menghindar atau tidak? Sylvester kebetulan pakai ini. Pakai helm. Armor. Helm. Oh. Ditutup tak. Kena matanya doang. Aman, cuman bau. Bawahnya. Dia nggak kena mukanya, kena helmnya. Lu tahu kalau ini lu nggak bersihin di waktu yang cepat, baunya akan stay untuk beberapa lama. Terus saya buka helmnya, marah. Gimana? Makanya gimana? Kau mau racunnya aku, setan? Lu ngomongnya kemana? Batak. Dia. Dia. Nick Serial. Nick Sera nulis. Semua ini pemberian dari owner bar. Lu ngeliat ke bar ownernya, mukanya dia sangat senang. Excited, yes. Ini cara seharusnya minumnya. Lu minum dulu, lu keluarin lagi, terus lu minum lagi. Terus dia nguntel-nguntel kertas lempar ke. Cek, tidak usah pakai kekerasan dong. Di tengah-tengah ini tiba-tiba kebuka lagi pintunya. Dan kita manggil siapa tadi? Aloy dan Glory siapa ya? Bravi. Glory. Silakan. Bro. Karakter dia tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, sekitar 150 cm. Oke. Rambutnya panjang dikuncir, warna pirang. Terus pakaian dia itu tidak terlalu mencolok, pakaian biasa dengan vest. Dia ada vest itu warna coklat, celana panjang. Tapi dia ada tas yang isinya nggak tahu apaan. Gede tasnya. Tas ransel. Oke. Dia bawa tas ransel. Tas ransel dari kulit itu, dari kulit. Namanya Brandon Hantam. Brandon Hantam. Ini kayak orang-orang perantauan lagi ngumpul di sini. Orang-orang perantauan nih. Karakter saya Yes. tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, sekitar 155 cm. Oke. Beda 5 cm. Ya. Berpenampilannya nyentrik. Oke. Bajunya jubah, ada macan-macannya, berbulu panjang, pakai sepatu berwarna, lampu nyala. Kerap kerlip setiap jalan dia nyala. Oh my god. Rambutnya nggak ada, botak. Oh. Bibir penuh lipstik, mata penuh make up. Oh. Bawa tas ransel, barang-barang tang, mur, segala macam. Wah anjir. Namanya Ki. Pas angin. Orang Korea. Ki. Pas angin. Pasangin. Pasang. Oh. Itu kan. Enggak bar. Oh, oke, ya. Sorry. Sebagai bard, alat musiknya apa? Alat musiknya itu dia bawa harmonika. Bawa warna biru. Iya. Oke. Oh, harmonika. Kita sekalian deh yang terakhir TP ya. TP. Sorry, TP juga ikut masuk. Oh, masuk. Bukan yang tadi di bar awal. Kenapa? Kayaknya di bar awal ada 1 orang. Oh, itu bukan. Oh, bukan. Pokoknya orang itu. Nanya. Nanya dulu. Dia mau yang keren itu. Nggak kelihatan. Gue kalau nge-vape nggak apa-apa sih itu. Nggak apa-apa. Oke, sip. Rambutnya warna pink, agak panjang. Terus ada kupingnya menjuntai, layaknya elf normal. Lalu menggunakan armor tapi tidak full armor, cuma di bagian-bagian tertentu. Seperti di bahu, seperti Shoulder pad di gitu ya? shoulder, seperti di siku. Tidak full armor, tangannya masih supaya bisa bergerak bebas, leluasa. Kulitnya putih, matanya merah. Bibirnya baca-baca. Wah. Iya panas dalam ya. Iya panas dalam itu. Kalau udah sakit, Kasih duit dulu dong. Lagi jelasin ke dokter. Dia membawa bow dan sabar dulu orang mau cerita. Ya orang tahu. Udah sakit. Gak lagi panas dalam yang jelas. Dia sehat walafiat, alhamdulillah. Terus dia membawa bow dan membawa panah, dan di kiri dan di kanannya ada tas kecil dan satu besar. Seperti itu. Oke.
Dan namanya Richard Wiseman. Wiseman. Richard Wiseman. Orang bijak. Richard Wise. Oke, saat kalian masuk, orknya yang memiliki tavern ini melihat kepada Silverstone. Ini saya bagikan juga. Minuman-minumannya. Tidak usah. Baik. Sisanya buat Anda berarti. Sisanya bakal saya take away. Sebentar. Dia pergi sebentar dan dia lagi dimasukin lagi diberesin sama kalian. Saat ini kalian semua tuh lagi memutari meja tengah. Di mana- Richard datang Lu mau kemana? dan kenapa bar ini terasa bau? Tidak seperti biasanya. Mau sering kesini lo berarti. Oh, udah langganan. Lu ngomong ke siapa? Ke owner bar. Owner Kenapa bar ini bau tidak seperti biasa? Ya, barusan tadi ada yang minum susu kambing saya. Tapi sepertinya perutnya tidak kuat. Lagi teh. Habis gumo. Tolong buatkan pesanan saya seperti biasa. Baiklah. Langsung, Richard, kamu yang saya tunggu dari tadi. Kamu nunggu? Saya sudah melihat beberapa di pamflet dan dari kabar-kabar yang beredar bahwa ada seseorang yang saya butuhkan untuk misi selanjutnya. Alangkah sopannya jika kamu memperkenalkan dirimu terlebih dahulu. Sedap. Panggil saya Si. Oke. Misi apa Sylvester. itu? Misi sebagai mercenary. Saya sebagai paladin membutuhkan 1 sampai 6 orang untuk party, untuk membuat sebuah grup yang stabil. Di tengah-tengah pembicara ini, Kevin keluar dari bar untuk bakar rokok karena asam. Diikuti oleh Di bar mau rokok aja nggak apa-apa. Itu boleh. Boleh kan? Mau kemana kamu? teman saya bilang kita mau ngerokok dulu ya. Asal. Di sini bisa smoking. Smoking area. Smoking area. Di sini bisa smoking. Smoking area pin. Apa alasanku harus menerima tawaranmu itu? Kevin tetap keluar. Pin. Smoking area pin. Batuk ya. Masa dia gak ngeh-ngeh? Saya membutuhkan seorang ranger yang bisa mengcover dari jarak jauh untuk mengcover titik-titik buta saya. Itu urusanmu, bukan urusanku. Dia manis om. Saya Urusanmu ya urusanmu, bukan urusanku. tapi saya sudah memberikan imbalan untuk menyiapkan imbalan. 2 susu kambing favorit. Ada 2 hal yang ingin aku sampaikan. Yang pertama, dari mana kamu tahu kalau aku seorang ranger? Yang kedua, tidak ada alasan satupun untuk aku menerima pekerjaan ini. Hanya orang bodoh yang tidak bisa mengenali ranger. Itu kamu bawa tupai? Enggak ada. Tupai enggak ada. Tupai ya? Enggak ada, dari tadi gak ada tupai. Ikut di kaki lu. Rutan. Oh ternyata bukan punya kamu ya? Bukan. Itu tupai liar dari luaran. Siapa yang tidak bisa mengenali ranger di saat kamu memakai kostum ranger merah seperti itu? Ada Megazord kamu di depan parkir. Kostumku tidak berwarna merah. Dan bisa saja panah dan busur yang kubawa ini bukan milikku. Maling! Iya maling loh. Tiba-tiba dari belakang keluar tavern owner, maling di mana? Maling. Saya pikir dia ranger. Ternyata dia pencuri. Oh, no. Richard mah udah sering kamu bukan maling kan? Saya pikir dia pintar, kata dia bodoh. Padahal dia harusnya tahu kalau aku ranger dari poster yang dia lihat tadi. Saya hanya mengetes. Akhirnya kamu mengaku kamu ranger. Jebakan ternyata dia. Ya, dia terpancing. Mari bergabung bersama saya. Jelas bukan susu ini yang kuharapkan untuk sebagai imbalan.
Tapi saya tahu semua ranger ingin masuk ke hutan tersebut kan. Untuk mendapatkan sumber daya untuk membuat panah spesial yang akan kita temui di jalan. Di tengah-tengah ini Kevin tertidur ya. Untuk sementara kita bergabung dulu. Setelah mencapai keinginan masing-masing, kita bisa berpisah. Apakah yang kau maksud adalah Aether? Aether. Apa kau tahu di mana posisi tempat Aether itu berada? Ya. Saya tahu. Kita ngobrol mereka, 2 susu kambing meja itu diambil 1. Ini enak sekali Ki. Aku kenal. Mari kita berkenalan dengan susu kambing. Apa ini? Udah agak. Tanya, kurang suka susu nih. Ini bukan sembarang susu. Ini adalah menu andalan yang dimiliki oleh owner tempat ini. Dia akan sangat senang kalau Anda meminumnya sebagai tanda perkenalan kita. Silakan. Brandon, minum setengah-setengah nih. Iya, aku nggak suka Ki. Tahu. Aku nggak pernah suka minum susu. Jadi Brandon ini adalah teman baik dari Ki, karena Ki yang menyelamatkan Brandon waktu desa Brandon dibantai. Desa Brandon ini dulu dibantai. Dia di akhirnya si Ki ini juga yang nyelamatin Brandon waktu masih kecil sampai gede. Dan dia tuh nggak pernah minum susu. Dia Brandon ini misinya itu sama Ki mau cari sisa-sisa warga desa yang sempat kabur dan sisa ras dia lah. Nah jadi dia berdua berpetualang. Akhirnya diambil gelasnya sama Brandon disiram ke muka Ki. Harusnya minum dong. Kalau background story kayak gitu minum dong. Kan harus sahabat bukan di background story-nya panjang. Karena kita suka bercanda berdua. Dan ternyata Ki ini memang suka disiram. Tapi informasi dia suka disiram itu lo kasih ke... Kasih ke Game Master. Karena emang dia orangnya suka bercanda berdua. Jadi mau apapun Ki nggak pernah marah. Brandon tuh sifatnya kekanak-kanakan dia. Jadi lu siram. Iya, Ki, aku kan suka disiram. Tuh buat dia aja. Ini kelima kali kamu siram aku. Ganti lagi kan. Kamu sih. Aku kan cuma ingin kamu mencoba susu kambing itu di mulut bukan di wajah seperti ini. Sampai mereka ngobrol-ngobrol, gua kan lihat lo siram itu terus mereka kayaknya udah terlihat seneng kan. Jadi gua geser lagi 1 gelas ke arah lo. Makasih. Disiram lagi. Aduh. Brandon, ke-6 kali nih. Bercanda ya Ki. Ki aku bercanda Ki. Dengan ini, Tavern Order ngeliat kalian buang-buang susunya di minuman ke saya kenapa dibuang-buang begini? Nggak tahu. Loh. Adek, aduh, sebentar dia ngeliat-ngeliat. Ini nangis kenapa? Gara-gara kamu. Aduh. Iya. Dia samperin ke yang lagi nangis di sabar, Dek. Meanwhile, selama yang ini, tadi kan ada orang misterius tadi. Ya. Si Nick Serion coba samperin orang misterius tadi. Oke, sure. Oh, yang lagi duduk di ujung tadi itu? Iya. Oke, sure. Kamu mau ngapain? Gue mau datang, samperin dia. Terus gue duduk sebelahnya sambil... Nah, apa sih? Sorry, gue kaget. Kamu siapa? Apakah kamu orang yang saya tunggu-tunggu? Saya nggak nungguin siapa-siapa. Dia pergi. Dia pergi balik ke arah Sylvester. Third. Oh, Dia balik situ. Silakan. Balik situ, terus dia bilang, tulis lagi. Saya boleh bergabung di misimu enggak? Richard marah. Ordernya belum datang. Orderannya belum datang. Orderannya.
Weh, sebentar. Sorry, tadi ada anak kecil nangis soalnya. Dia putar dulu. Nggak sampai 5 menit kemudian dia kembali. Dia balik dengan sebuah French onion soup. Dia berikan juga roti dan dia berikan juga ale. Ale beer.